Selamat pagi sahabat pemasyarakatan, bertemu lagi dengan saya Anto Kurniawan Dan saya Nur Hasanah yang akan menemani Anda dengan berita seputar pemasyarakatan di minggu ini. Ya, sebelumnya kami ingin mengucapkan selamat tahun baru 2022. Semoga tahun ini menjadi lebih baik untuk kita ke depannya. Dan untuk menyaksikan berita apa saja di minggu ini, tetap bersama kami dalam Apa kabar Pemasyarakatan. Sahabat pemasyarakatan, mengawali tahun 2022, seluruh jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan deklarasi perjanjian kinerja tahun 2022. Ya, perjanjian kinerja ini adalah sebuah bentuk komitmen di jajaran Kementerian Hukum dan HAM untuk melaksanakan pelayanan yang terbaik. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menggelar kegiatan deklarasi janji kinerja tahun 2022 pada Kamis 6 Januari 2022 di kantor Kemenkumham Jakarta Selatan. Deklarasi janji kinerja ini berisi komitmen seluruh jajaran Kemenkumham untuk menjaga kesehatan sehingga dapat bekinerja secara produktif, melaksanakan perjanjian kinerja secara berkualitas dan akuntabel, dan menyiapkan langkah antisipasi dan mitigasi sedini mungkin untuk meminimalisasi resiko. Deklarasi janji kinerja ini diikuti oleh penandatanganan perjanjian kinerja dan fakta integritas oleh seluruh jajaran pimpinan tinggi media dan staf ahli Kemenkumham, serta Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta dan Banten, disaksikan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Halauli. Pada kesempatan tersebut, Menkumham juga menandatangani komitmen pencarangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Kita ucapkan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena hanya atas perkenannya, hanya atas kasihnya kita dapat melakukan acara ini, yaitu melaksanakan deklarasi janji kinerja, penandatanganan perjanjian kinerja serta penandatanganan komitmen pelaksanaan zona integritas tahun 2022 secara langsung dan daring. Tidak perilaku koruptif ya, harus benar-benar kita tinggalkan. Pemerintah dalam hal ini juga bersama dengan KPK, bersama dengan APH selalu berkomitmen dan tentunya yang lebih penting dari situ di samping penegakan hukum yang tegas dan keras, tentunya perbaikan sistem seperti yang kita lakukan. Perbaikan sistem penata layanan, perbaikan sistem pelayanan publik kita, perubahan kultur kita di dalam birokrasi. Selamat bekerja, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memudahkan dan melancarkan serta melindungi seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh jajaran dari pimpinan tinggi media, Pratama, jajaran PT semua di seluruh Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke, mulai dari Niaga sampai Merauke. Bekerjalah dengan baik, bekerjalah dengan keras, and do your best. Dalam kegiatan ini juga dilakukan pencanangan tahun 2022 sebagai Tahun Hak Cipta Nasional, sekaligus peluncuran persetujuan otomatis pencatatan hak cipta. Deklarasi janji kinerja ini turut dimeriahkan penampilan tarian Nandak Ganjen khas Betawi oleh warga binaan Lapas Perempuan kelas 2A Jakarta. Sahabat pemasyarakatan, setelah memperoleh predikat WBK pada tahun 2021, pada tahun ini Direktorat Jenderal Pemasyarakatan siap mewujudkan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Ya, komitmen ini disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam kegiatan penandatanganan janji kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan beberapa waktu yang lalu. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjenpas melaksanakan penandatanganan perjanjian kinerja pemasyarakatan tahun 2022 di kantor Ditjenpas Jakarta Pusat Jumat 7 Januari 2022. Penandatanganan perjanjian kinerja dilakukan oleh pejabat tingkat koordinator, pimpinan tinggi media, hingga Direktur Jenderal Pemasyarakatan sebagai bentuk komitmen pemasyarakatan meningkatkan prestasi kinerja di tahun 2022. Kegiatan ini juga diikuti oleh seluruh aparatur sipil negara di Ditjenpas secara langsung maupun secara virtual melalui Zoom Meeting. Perjanjian kinerja ini merupakan langkah konkret pemasyarakatan mewujudkan visi dan misi Presiden yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024. Pada kesempatan tersebut, Ditjenpas menyampaikan apresiasi atas sederet prestasi pemasyarakatan yang berhasil dicapai di tahun 2021. Utamanya, raihan predikat WBK dan WBBM oleh 28 satuan kerja pemasyarakatan,
Sekaligus menegaskan komitmen di Jenpas untuk mewujudkan wilayah birokrasi bersih dan melayani di tahun 2022. Kemudian dalam konteks yang lebih luas, perjanjian kinerja pemasyarakatan merupakan langkah konkret dalam mewujudkan visi dan misi Presiden yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024 yang kemudian diimplementasikan dalam dokumen rencana strategis pemasyarakatan tahun 2020-2024 yang disusun berdasarkan indikator-indikator kinerja dan target yang telah ditetapkan. Di tahun 2021, prestasi berhasil ditorehkan jajaran pemasyarakatan di pusat maupun di wilayah berupa predikat WBK bagi Dirjen Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan 25 UPT Pemasyarakatan serta predikat WBBM bagi 2 UPT Pemasyarakatan. Saya apresiasi dan hormat buat Poja-Poja. Jeli melihat peluang, mungkin dapat menggambarkan apa yang dilakukan Lapas Madiun. Lapas Madiun memanfaatkan lahan kosong di area belakang lapas untuk melakukan kegiatan perkebunan, menanam kangkung salah satunya. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Madiun memanfaatkan lahan kosong yang berada di area berangkang belakang lapas untuk berkebun sayuran kangkung. Kegiatan berkebun ini merupakan kegiatan pembinaan kemandirian bagi warga binaan, di mana proses pengolahan lahan, penanaman bibit hingga perawatan kebun dikerjakan langsung oleh warga binaan. Kepala Seksi Bimbingan Kegiatan Kerja Lapas Madiun, Slamet Budiono, mengatakan selain pengelolaan lahan pertanian, Lapas Madiun juga telah melaksanakan berbagai proses pembinaan dan latihan kerja lainnya. Kegiatan pembinaan disesuaikan dengan celah yang tersedia dan bakat para warga binaan. Kegiatan pembinaan ini dilaksanakan untuk membekali para warga binaan dengan keterampilan yang dapat dimanfaatkan usai menjalani masa pidana, baik yang bekerja bersama orang lain maupun membuka usaha atau produksi sendiri. Dengan demikian diharapkan warga binaan dapat berintegrasi dan diterima dengan baik di masyarakat. Komitmen Rutan Negara dalam mewujudkan rutan yang bersih dari narkoba ditunjukkan dengan aksi nyata. Ya, benar sekali. Baru-baru ini Rutan Negara menggelar razia gabungan dan tes urin bagi warga binaan dan petugas pemasyarakatan. Setelah mendeklarasikan diri untuk Zero Halinar atau HP Pungli dan Narkoba pada 22 September 2021 lalu, Rutan Kelas 2B Negara kini melakukan langkah-langkah nyata, dimulai dengan pembentukan Duta Zero Halinar hingga rencana pencanangan Rutan Bersinar atau Bersih dari Narkoba. Kamis, 30 Desember 2021 lalu, Rutan Negara melaksanakan razia gabungan dan tes urin bagi warga binaan dan petugas rutan. Kegiatan ini melibatkan Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali, Polres Jembrana, Dandim 1617 Jembrana, Subdenpom 932 Jembrana, Kesbangpol, Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali, serta Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan atau Satops Patnal, Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan Sebali. 13 tim penggeledah yang masing-masing terdiri dari 4 hingga 7 orang turun langsung melakukan penggeledahan di masing-masing kamar hunian, bengkel kerja, dan area open camp. Warga binaan yang telah digeledah dan dinyatakan bersih selanjutnya diarahkan ke aula untuk mengikuti tes urin narkoba di Poliklinik Rutan. Dari hasil penggeledahan tidak ditemukan narkoba dan alat komunikasi, namun ditemukan benda-benda yang dilarang seperti korek api gas, kaca, paku, gunting kuku, silet, kabel, dan kawat tembaga. Barang-barang ini selanjutnya disita untuk dimusnahkan. Sementara itu, pada tes urin yang dilakukan terhadap 144 warga binaan dan 52 orang petugas tidak ditemukan hasil positif narkoba. Sahabat pemasyarakatan, pemindahan narapidana dilakukan dalam rangka pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban dilakukan kembali oleh jajaran pemasyarakatan. Ya, kali ini Lapas Pemuda Tangerang memindahkan 10 warga binaannya ke Lapas Serang. Lapas Pemuda Kelas 2 Tangerang memindahkan 10 warga binaan pemasyarakatan ke Lapas Kelas 2A Serang. Pemindahan dilakukan dengan pengawalan ketat oleh petugas lapas dibantu tim pengamanan dari Polres Metro Tangerang Kota. Pemindahan warga binaan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di tengah kondisi lapas yang kelebihan penghuni. Kepala Satuan Pengamanan Lapas Pemuda Tangerang, Banad Sofa Kurniawan, mengatakan pemindahan warga binaan ini dilakukan untuk mewujudkan Lapas Pemuda Kelas 2 Tangerang aman dan nyaman. Langkah ini juga merupakan langkah mewujudkan 3 kunci
kunci pemasyarakatan maju, yaitu deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban, berantas narkoba, dan sinergi dengan aparat penegak hukum lainnya. Sahabat pemasyarakatan, sekian informasi yang dapat kami sajikan di minggu ini. Terima kasih telah menyaksikan Apa Kabar Pemasyarakatan. Untuk mengupdate berita seputar pemasyarakatan di seluruh Indonesia, terus ikuti media sosial kami di bawah ini. Dan jangan lupa tetap saksikan Apa Kabar Pemasyarakatan. Pemasyarakatan pasti.